Tuhan jadikan kami bekerja yang penuh setia, dan dengan sukacita merawat benih-benih kami dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Tuhan izinkan sana berdiri pelayan kami, agar dalam udara Tuhan Yesus tertawa sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya? Bunda harapkan adik-adik semua sehat-sehat ya. Nah adik-adik, di pagi ini kita akan beribadah lagi bersama Bunda Sarah dan Bunda Rosa. Dan di pagi ini Bunda Rosa akan membawa kita dalam pelayanan firman. Untuk itu adik-adik duduk manis dan siapkan Alkitab ya. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita ini, kita akan dengarkan pujian dari teman kita berikut ini ya. Silahkan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil
adik-adik, kita sudah mendengarkan pujian dari teman kita. Kini kita akan mulai beribadah. Adik-adik lipat tangan dan tutup mata. Kita akan minta pimpinan Tuhan Yesus dalam ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga, karena begitu besar kasih dan penyertaan-Mu bagi kami, sehingga di pagi yang indah ini ya Bapa, Engkau sudah boleh menghimpunkan kami untuk beribadah walaupun secara online. Ya Tuhan, Kau mau sertai kami ya Tuhan, baik adik-adik yang di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya mau berjalan atas tuntunan-Mu ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kita, kami serahkan doa ini. Amin. Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam pelayanan firman yang dibawakan oleh Bunda Rosa. Silahkan Bunda. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi dalam ibadah IMPA hari ini. Yeay! Wah, adik-adik semua dalam keadaan sukacita ya? Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Adik-adik semua yang di rumah, mari Bunda Rosa akan mengajak adik-adik untuk kita mendengar cerita firman Tuhan hari ini. Kita akan membaca Alkitab. Adik-adik boleh persiapkan Alkitabnya. Dan yang paling utama, adik-adik siapkan hati dan kehidupan adik-adik ya. Mari adik-adik kita akan berdoa. Bunda Rosa yang akan memimpin dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur di saat hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama dalam mengikuti ibadah IMPA, walaupun Tuhan masih dalam daring atau online. Tuhan Yesus, kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Mari Bapa, Roh Kudus Tuhan boleh hadir dalam hidup kami, sehingga kami senantiasa memahami, mengerti akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan Bunda Rosa yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, berkati jaringan yang kami gunakan, dan semua yang mendukung dalam proses ibadah IMPA hari ini. Dari awal sampai selesai, kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari persiapkan Alkitab adik-adik. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 107 ayat 1 sampai 9. Yang akan dibacakan oleh teman kita Mario Kurniawan. Pembacaan hari ini terambil dari Mazmur 107 ayat 1 sampai 9. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulnya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang membara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman, orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lusuh di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar, dikenyangkannya dengan kebaikan. Amin. Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, cerita firman Tuhan hari ini, Minggu 11 April 2021, dengan tema Bersyukur atas kebaikan Tuhan.
Nah, adik-adik, Bunda Rosa mau tanya dulu nih sama adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik pernah nggak merasakan lapar dan haus? Lalu, apakah yang akan adik-adik lakukan saat merasakan lapar dan haus itu? Oh ya, Bunda Rosa sudah tahu nih, ada yang menjawab, Bunda, saya akan cari makanan, Bunda. Bunda, saya akan buka kulkas untuk cari minuman. Ada juga nih yang jawab, Bunda, saya akan pergi untuk beli jajan, untuk beli minuman. Semua betul ya adik-adik? Nah, adik-adik, cerita yang baru saja kita baca tadi, firman Tuhan yang baru saja kita dengar tadi, menggambarkan bagaimana bangsa Israel tak kala mereka melakukan perjalanan keluar dari negeri Babel menuju kampung halaman mereka adik-adik, yaitu Yerusalem. Nah adik-adik, bangsa Israel sudah mempersiapkan segala sesuatunya adik-adik. Tak kala mereka akan berangkat, ya. Apa aja? Makanan dan minuman tentunya. Tetapi adik-adik, makanan dan minuman yang mereka sudah persiapkan ternyata tidak cukup. Nah, disinilah kita belajar dari bangsa Israel. Ya, kita belajar bagaimana saat kita mengalami masalah dalam hidup kita, apa adik-adik yang akan kita lakukan? Kira-kira apa yang patut kita pelajari dari bangsa Israel? Tunggu ya adik-adik. Adik-adik, tak kala bangsa Israel melakukan perjalanan, ya, dan di tengah perjalanan saat mereka kehabisan makanan dan minuman dan posisi mereka pada saat itu ada di tengah padang gurun adik-adik, ya, adik-adik bisa bayangkan ya, makanan dan minuman habis, adik-adik ada di padang gurun, ya, cuacanya panas, ya, gersang, ya, menahan lapar, menahan haus. Pasti adik-adik akan emosi. Pasti adik-adik pasti akan marah atau badan adik-adik pasti lemas ya adik-adik. Nah, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel menghadapi situasi yang seperti itu? Ini dia adik-adik yang patut kita contoh. Bangsa Israel tak kala mengalami masalah itu, mereka datang kepada Tuhan. Mereka berdoa dan memohon pertolongan Tuhan. Puji Tuhan adik-adik. Ternyata dalam situasi itu, Tuhan menolong bangsa Israel. Mereka sudah melihat ke kiri, melihat ke kanan. Kok nggak ada ya kota untuk mereka bisa mendapatkan makanan? Ya, lalu ternyata adik-adik, Tuhan tidak langsung memberikan makanan dan minuman itu adik-adik. Tuhan menuntun mereka, ya. Tuhan tetap menyertai perjalanan mereka sampai mereka menemukan sebuah kota sehingga mereka bisa mendapatkan makanan dan minuman. Ya. Apa yang kita pelajari dari sini adik-adik? Yang kedua adalah bagaimana mereka bersabar. Ya, di tengah situasi yang tidak memungkinkan saat itu. Mereka bersabar sampai akhirnya Tuhan menuntun mereka sampai ke sebuah tempat di mana mereka bisa mendapatkan makanan dan minuman dan permasalahan mereka bisa diatasi dengan baik. Nah, adik-adik, mungkin di dalam kehidupan adik-adik ya mungkin yang udah sekolah nih, ya, kalau sebentar lagi akan menghadapi ujian, adik-adik nggak usah takut. Asalkan adik-adik datang kepada Tuhan, lalu adik-adik mempersiapkan segala sesuatunya, yakin dan percaya. Tuhan akan menolong adik-adik. Ya. Tuhan tidak akan langsung memberikan nilai baik adik-adik, tetapi tadi yang dikatakan Tuhan akan menuntun adik-adik. Ya, mempersiapkan segala sesuatunya mungkin, memberikan adik-adik hikmat mungkin, memberikan adik-adik kesehatan sampai ujian nanti bisa adik-adik lakukan dengan baik. Kuncinya yang pertama tadi apa adik-adik? Berdoa,
Yang kedua, bersabar. Ya adik-adik, itulah cerita firman Tuhan hari ini, bagaimana gambaran bangsa Israel mendapat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya saat mereka datang kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan mau ingatkan kepada kita semua hari ini. Ya, kepada adik-adik yang ada di rumah dengan situasi ibadah impak kita yang masih online saat ini, adik-adik harus bersabar. Ya, tetap datang kepada Tuhan, tetap berdoa dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Bunda Rosa. Dan waktunya kita akan memberikan persembahan kudus ya. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan pujian berikut ini ya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, sehari menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Baik adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah memberikan persembahan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur Tuhan, berterima kasih untuk semua pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa taat dan datang kepada Tuhan dalam situasi apapun, bukan mengandalkan kekuatan kami sendiri, tetapi kami mau Tuhan datang kepada Tuhan, sehingga Tuhan boleh menuntun kami, menyelesaikan setiap permasalahan yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk Bunda Rosa yang sudah menceritakan isi hati Tuhan. Berkati Bunda Rosa Tuhan dalam setiap pelayanan, keluarga, segala tugas tanggung jawabnya. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak layan di GPIB Getsemani. Tuhan memberkati mereka dalam situasi yang masih ibadah online saat ini. Berikan mereka tetap semangat Tuhan, berikan mereka tetap motivasi yang baik, sehingga senantiasa bisa mengikuti kegiatan IMPA dengan baik. Bapa, saat ini juga kami mau berdoa untuk gereja kami GPIB Getsemani, di mana di dalamnya ada pendeta kami atau ketua majelis kami, Ibu Pendeta Lenastin Titi Halawa Litik. Tuhan Yesus, berkatilah hamba-Mu ini, berkati pelayanannya, berkati juga keluarganya, sehingga Tuhan melalui kehidupan hamba-Mu ini Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui pelayanan kami, khususnya di GPIB Getsemani. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua yang terlibat dalam pelayanan di gereja kami, baik itu PHMJ, baik itu majelis, baik itu pelayanan Pelkat, bahkan seluruh kami Tuhan yang menyerahkan kehidupan kami untuk mau terlibat dalam pelayanan kami di GPIB Getsemani. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, pandemi COVID-19 masih berlangsung.
tetapi kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Segala rencana yang terjadi, semua apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya semua itu ada dalam tangan Tuhan. Berkati negara kami Tuhan, berkati pemimpin kami, Bapak Presiden, Menteri, dan semua jajaran yang ada sampai ke daerah yang terkecil sekalipun. Sehingga setiap kebijakan yang mereka lakukan, boleh Tuhan, semua hanya berlandaskan atas takut akan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga bersyukur Tuhan, jikalau hari ini kami sudah memberikan persembahan. Mari Bapa, Engkau memberkati persembahan yang baru saja kami berikan. Sucikan, kuduskan ya Bapa, sehingga melalui persembahan ini bisa membantu pelayanan Tuhan, khususnya yang ada di gereja kami, GPIB Getsemani Balikpapan. Terima kasih Bapa, berkati setiap pelayan-Mu Tuhan yang boleh mengelola setiap persembahan yang kami berikan, karena kami percaya semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami akan mengakhiri ibadah kami. Mari Tuhan, Engkau menyempurnakan doa kami ini sebagaimana Tuhan sudah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang kekal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang bakal. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah impah hari ini. Kita akan berdoa dan menerima berkat dari Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur kembali ke hadapan-Mu Tuhan, untuk semua kasih anugerah Tuhan yang senantiasa kami rasakan, bahkan terlebih indah dalam ibadah impah kami hari ini. Tuhan boleh menuntun, Tuhan boleh hadir dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan, dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan kembali segenap kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Adik-adik jangan lupa ya, untuk persembahannya dititipkan sama ayah dan bundanya untuk dibawa ke gereja.
Dan satu lagi pesan bunda-bunda ya, adik-adik harus jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan jangan lupa memakai masker waktu adik-adik keluar rumah. Dan jangan lupa juga makan makanan yang bergizi. Dan sampai jumpa di minggu depan. Shalom.